Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TTB. Ya teman-teman, kali ini saya ada update dari Pak Jenny. Ini terkait sidang kasus gugatan milik Pak Jenny ya tentang batubara. Nah, Pak Jenny langsung memberikan informasi terkait perkembangannya Pak Jenny. Eh, ini sidangnya hari ini tanggal 10 ya Pak Jenny, tanggal 10 April. Betul, betul, ya. Ya, langsung informasikan aja Pak Jenny terkait apa saja sidang yang tadi siang dilakukan. Sorry. Ya, Mas, jadi hari ini tadi tanggal 10 hari ini tanggal 10 April ya, 10 April 2025 saya itu menghadiri tadi sidang berkaitan dengan Sumpah Nopum itu, Mas. Ya, jadi beberapa hari yang lalu tanggal 14 Maret itu saya akan mengajukan PK, kemudian sudah mengajukan mengajukan memori, kemudian melampirkan nopum. Kemudian saya tanggal 21 Maret 2025 itu saya mendapat surat panggilan, intinya diminta hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 untuk melakukan sumpah terhadap nopum atau bukti baru yang saya ajukan tersebut, Mas Adit. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar dan saya sudah dilakukan sumpah. Tinggal berikutnya nanti adalah pengadilan akan memberitahukan kepada para termohon PK tersebut, yaitu Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu, Mas. Ya. Jadi tadi apa sih penasihat hukum dari Yusuf Mansur nggak ada? Oh, nggak ada, Mas. Kalau ini kan karena saya yang mengajukan, jadi nggak ada. Hanya hakimnya tunggal. Jadi saya disumpah di sana apakah nopum ini memang saya temukan dengan benar, kemudian nopum itu diletak di bawah sumpah. Jadi saya disumpah begitu, Mas. Ya. Jadi beda dengan pidana ya Pak ya? Kan orang kemarin kan pernah lihat sidang PK dari apa kasus Cirebon itu kan ada sidangnya. Walaupun penentuannya tetap di hakim Mahkamah Agung gitu. Iya, iya. Oke, jadi hari ini karena saya hanya mengajukan bukti tertulis, jadi saya disumpah sesuai dengan kebenaran yang saya ajukan itu gitu. Ya. Ya. Kemudian ada dari pihak sana ada semacam keberatan atau bagaimana nanti sifatnya bagaimana itu Pak? Atau langsung diuji dari novum itu langsung diuji oleh Mahkamah Agung atau bagaimana? Jadi nanti memori saya itu setelah ini dilakukan penyumpahan terhadap diri saya, kemudian nanti memori saya terkait dengan permohonan PK saya, kemudian memori PK saya itu dikirim kepada para termohon PK, Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Kemudian nanti Yusuf dan kawan-kawan sebagai termohon PK itu boleh mengajukan namanya kontra PK terhadap memori PK saya. Nah, itu terserah mereka gitu. Oh, jadi semacam kontra memori banding mereka gitu membenarkan, ya? Apakah mereka menolak, ya terserah gitu. Ya. Jadi sama dengan kontra memori banding semacam kayak gitu ya Pak? Atau kontra kasasi. Jadi prinsipnya itu, sama ya? Jadi sama dengan kontra memori dengan memori ya, sama dengan memori misalnya banding, kemudian kasasi. Cuman di dalam PK ini karena ada nopum baru, alat bukti baru, maka untuk menguji suatu kebenaran bahwa itu memang sungguh-sungguh saya temukan, kemudian saya ajukan, itu diletakkan di bawah sumpah, kemudian nanti dibuat berita acara begitu, Mas. Ya. Ya. Itu rencananya diserahkan kepada pihak Yusuf Mansur kapan katanya Pak Jenny?
sesuai dengan ketentuan undang-undang kan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu Mas. Ya, ya. Jadi setelah lengkap ya, artinya ini kan lengkap, ada permohonan saya, kemudian ada memori saya, kemudian bukti saya sudah disumpah, kemudian dibuatkan berita acara sumpah, itu segera dikirim kepada Yusuf Mansur. Mungkin bisa 2 minggu ke depan, paling lama ya sekitar 1 bulanan mesti sudah nyampe kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai termohon PK begitu Mas. Ya. Biasanya putusan PK berapa lama Pak Jenny untuk perdata? Ini tergantung juga Mas, saya ada yang cepat, ada juga yang lama, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan juga. Tapi mudah-mudahan harapan saya, karena ini perkaranya kan sudah terang benerang begini, harapan saya tidak lebih dari 6 bulan lah sudah ada putusan begitu. Nah ini kan berbarengan dengan kasasi punya Bu Ilis ya, kalau nggak salah udah kasasi kan Pak? Ya, yang punya Bu Ilis kan dimenangkan oleh Bu Ilis. Saya selaku kuasa hukum Bu Ilis itu pada tingkat pertama gugatan dikabulkan, kemudian masuk materi pokok perkara. Intinya poin utamanya adalah Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu sebagai para tergugat itu dihukum untuk membayar baik itu kerugian material maupun imaterial, kerugian material ya, terutama kerugian material itu sebesar 4.075 juta. Kemudian Yusuf Mansur banding, kemudian dibanding itu bandingnya ditolak atau tidak dikabulkan. Nah, kemudian Yusuf Mansur kasasi, tapi lebih dulu kasasi saya mengajukan PK ini Mas begitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga punya Bu Ilis sudah bisa keluar begitu Mas. Putusan kasasi Mahkamah Agungnya Mas gitu. Ya saya sih berharap demikian, karena kalau misalkan punya Bu Ilis putusannya menang gitu ya Pak ya, jadi novum ini kan udah bisa membuktikan bahwasanya ya ibaratnya ya tinggal diputus aja gitu, tanpa harus capek-capek sebenarnya hakim seperti itu. Ini kan berkaitan dengan sebenarnya keputusan itu kan saling berkaitan kan, itu kan kasusnya sama ya Pak ya, kan harusnya saling berkaitan kan. Betul, perkaranya sama, kemudian cuman yang membedakan kan alat bukti saja. Sebagian alat bukti sama, sebagian alat buktinya berbeda. Perbedaan itu terletak misalnya berkaitan dengan setoran Mas. Berkaitan dengan setoran investasi yang saya lakukan, kemudian Bu Ilis lakukan, hanya perbedaannya di situ saja. Sementara untuk kronologisnya, kemudian proposal dan seterusnya itu sama. Nah, berkaitan juga dengan Yusuf Mansur melakukan presentasi dan seterusnya itu sama. Kemudian berkaitan dengan orangnya Yusuf Mansur ya. Salah satu tergugat Adiansa itu mengajak para jamaah ke Kalimantan untuk meninjau lokasi dan seterusnya itu sama Mas gitu. Hanya yang bedakan bukti setoran saja Mas begitu. Kalau keterangan saksi juga sama. Jadi intinya Bu Ilis juga sebagai investor, saya sebagai investor gitu sama Mas ya. Jadi agak aneh kalau misalkan nanti diputuskan berbeda, itu kan agak aneh ya mungkin ya Pak ya. Jadi ya lucu bin ajaib Mas. Aneh. Dan putusan yang untuk menganulir perkara saya menjadi NO itu dalil yang digunakan oleh pertimbangan hukum atau dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan tinggi itu kan hanya diambil secara parsial saja, yang menguntungkan dari tergugat 4 ya. Tergugat 4 yaitu BMT Darussalam, bahwa perkara saya ini menurut mereka sesuai dengan pasal 49 huruf I itu ekonomi syariah. Padahal di dalam penjelasan pasal tersebut itu ditujukan kepada orang-orang Islam yang secara sukarela menundukkan diri. Padahal dalam bisnis batubara ini sama sekali tidak ada penundukan diri terhadap hukum Islam, tidak ada Mas. Apalagi ketika
apalagi ketika kami sudah menyetorkan investasi lalu mereka tidak memberikan keterangan dalam bentuk apa, apakah ini merupakan ekonomi Islam, kan bukan, Mas, begitu. Kalau Jadi tidak aneh lah kalau ini iya. hanya dipotong, hanya sepotong saja pasal 49, kemudian diambil huruf I-nya saja, ekonomi syariah, tidak dibaca juga penjelasannya, kan aneh, Mas. Dan tidak diperhatikan juga undang-undang kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai perkara perdata. Itu perdata terkaitan dengan wan prestasi itu yang berwenang mengadili adalah peradilan umum, dalam hal ini adalah peradilan negeri, begitu, Mas. Nah, tentu saya keberatan ketika itu hanya diambil secara parsial saja, begitu, Mas. Iya, karena kan hukum nggak bisa dipotong-potong kayak gitu. Ya, tidak. Jadi pertimbangan hukum itu tidak bisa dipotong-potong seperti itu. Yang menguntungkan diambil, kemudian yang tidak menguntungkan tidak terhadap masyarakat atau insan-insan hukum, begitu, Mas. Ya. Kalau nggak salah kan itu diambil berdasarkan bukti punya Bu Ilis kan? Salah satunya gitu ya, Pak? Betul, Mas. Nah, sementara Bu Jadi Ilis NO itu ya. pasal 49 itu diterapkan dasarnya adalah bukti perjanjian antara Bu Ilis dengan BMT. Ya. Nah, sementara saya di sana itu sama sekali tidak terlibat baik itu dalam pembuatan maupun penandatanganannya. Ya. Kalau kita lihat pada pasal 1340 KUH Perdata itu kan jelas bahwa perjanjian itu hanya mengikat para yang membuatnya. Kemudian tidak boleh juga menguntungkan pihak yang tidak berada di dalamnya dan seterusnya, Mas, begitu. Jadi memang menurut hemat saya terlihat sekali ketika ini ada upaya, begitu ya, ada upaya membelokkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, itu terlihat. Makanya saya ada keberatan di sana, gitu, Mas. Kan ini pengadilan tingginya berbeda. Apa boleh dikata Pak? Ini Indonesia, Mas, katanya. Ya, cuma kan ini pengadilan tingginya berbeda, Pak. Yang satu Jakarta, yang satu kan Jawa Barat kan. Itu kan Bogor kan, Pak ya. Itu masuk ke Jawa Barat kan. Ya. Jadi begini, Mas. Kenapa saya ajukan gugatan saya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena di dalam perkara saya kan saya tidak punya pilihan hukum, tidak menentukan pilihan hukum, begitu. Sehingga harus diajukan di tempat tergugat utamanya. Sementara tergugat utamanya kan PT Adi Partner Perkasa itu beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan punya Bu Ilis. Ketika punya Bu Ilis itu di dalam perjanjian sudah bahkan jadi suatu cara itu para pihak bersepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bogor, begitu, Mas. Hanya itu saja, Mas, bedanya, Mas, ya. Iya kan, sebenarnya secara aturan kan udah benar kan nih, Pak ya, putusan itu juga. Sudah benar, Mas. Secara aturan sudah benar, tidak ada yang saya simpangi, begitu. Dan itu saya berhati-hati sekali karena saya buku Komacara Perdata sebagai pegangan saya itu bukan hanya satu, Mas. Jadi ada mungkin sekitar 20-30 saya punya itu. Dan saya sudah berpraktek pengacara ini kan sejak tahun 2001, Mas. Artinya kalau sampai dengan sekarang kan sudah 24 tahun, cukup lah, Mas. Sebenarnya cukup matang untuk beracara, begitu, Mas. Iya.